Selamat hari Minggu, Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Luar biasa, ada sukacita Tuhan, amin. Sama-sama kita buka Alkitab kita yuk. Keluaran pasal 8 ayat 15. Keluaran 8 ayat 15 dan nanti dilanjut Keluaran 11 ayat 10. Keluaran 8 ayat 15 lanjut Keluaran 11 ayat 10. Yuk kita baca sama-sama yang keras Bapak Ibu. 2, 1. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti baik. Ini kita tandai, kita buka Keluaran 11 ayat 10. Keluaran 11 10. Sama-sama 2, 1. Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat ini di depan Firaun, tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi. Di dalam ayat ini saudaraku, dua ayat ini seakan-akan ada yang kontradiktif, ya. Berbicara tentang, kalau ayat 15 dari Keluaran 8 adalah bahwa Firaun mengeraskan hatinya. Subjeknya adalah Firaun mengeraskan hatinya. Tapi dalam Keluaran 11 ayat 10 itu dikatakan Tuhan mengeraskan hati Firaun. Subjeknya jadi Tuhan, saudara. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu mana yang benar ini, saudara? Yang familiar sering kita dengar tentang peristiwa kejadian orang Israel ketika akan keluar dari Mesir, kira-kira mana yang sering kita dengar? Firaun mengeraskan hatinya atau Tuhan mengeraskan hati Firaun? Mana Bu, Bapak Ibu kira-kira? Ya? Firaun mengeraskan hati. Betul, saudara. Kalau Tuhan mengeraskan hati Firaun, kan seakan-akan Tuhan berniat jahat kepada Firaun plus orang Mesir. Karena akibat keras hatinya Firaun, maka terjadilah tulah itu, saudara. Tulah di Mesir 1, 2, 3, 4 sampai ke 10, pembunuhan massal anak-anak sulung. Itu tidak akan terjadi kalau Firaun hatinya tidak keras. Artinya saya percaya Tuhan kita adalah Allah yang lemah lembut, katakan amin. Haleluya. Allah yang justru datang untuk memulihkan hati yang hancur, hati yang kacau balau, hati yang terikat. Tuhan datang untuk menawarkan kelepasan. Jadi ketika Tuhan akan melepaskan orang Israel keluar dari Mesir, saya sangat merasakan bahwa kehendak Tuhan, Firaun pun bertobat. Firaun pun mengenal Dia. Jadi tidak mungkin Tuhan berniat jahat mengeraskan hatinya Firaun sehingga terjadi malapetaka yang mengerikan menimpa orang Mesir plus anak-anak mereka. Nah, sekarang pertanyaan saudara, ya, apa yang terjadi dalam kisah ini? Kalau kita melihat begini, saudara, kalau ada matahari, Bapak Ibu, contoh ya, ini mungkin contohnya lilin, dan ini adalah tanah liat, saudara. Lilin, tanah liat. Katakan lilin. Ini apa? Tanah liat. Ada matahari di sana. Keduanya kena sinar matahari. Ketika matahari terik, kena lilin, apa yang terjadi dengan lilin? Apa? Meleleh ya? Cair. Ketika matahari kena tanah liat, apa yang terjadi dengan tanah liat? Kering, mengeras. Panasnya sumbernya sama, matahari. Tapi ternyata dua material ini bisa merespon berbeda. Ketika kita melihat, saudaraku, bagaimana cara Tuhan menegur Firaun, ternyata dari 10 tulah itu dengan kesadaran penuh, Firaun mengeraskan hatinya. Jadi bukan Tuhan yang datang dan mengeraskan hatinya Firaun, bukan. Tuhan tidak Allah yang sejahat itu. Ketika datang teguran, saudaraku, bukannya bertobat Firaun ini, justru dia mengeraskan hatinya. Jadi ada orang, Bapak Ibu, yang datang berjumpa dengan Tuhan. Matahari itu gambaran Tuhan. Ini gambaran contohnya jemaat. Ada orang berjumpa dengan Tuhan, ketika dia dijamah Tuhan, hatinya hancur dan dia bertobat.
Dan dia sadar, oh iya, saya salah toh selama ini Tuhan, ampun ya Tuhan. Ketika dia datang ke berjumpa dengan Allah yang kudus, maka segala hal yang mengikat dia akan lepas. Saya berdoa kita tipe orang yang seperti ini, katakan amin. Tapi ternyata ada orang Bapak Ibu yang berjumpa dengan Tuhan karena terlalu banyak lumpur di dalam hatinya, lumpur-lumpur dosa. Bukannya dia bertobat berjumpa Tuhan, justru hatinya makin keras, makin ngelawan Tuhan. Ini orang-orang yang berbahaya. Contoh, dia sudah konsisten melakukan dosa yang besar, dan Tuhan mau dia bertobat. Tuhan sudah berkata kepada dia, ayo anakku, tinggalkan kebiasaanmu itu. Konsekuensinya berbahaya. Bukan hanya bisa menyerang hidupmu, tapi bisa menyerang orang-orang yang ada di sekitarmu. Karena dengan kau terus melakukan dosa itu, engkau membuka celah kutuk dalam kehidupanmu. Ada kutuk dalam hidupmu. Kuasa kegelapan bisa mencuri berkat-berkat Tuhan. Ayo bertobat, bertobat. Nah, orang kayak gini Bapak Ibu, walaupun dia dengar suara Tuhan ya, ketika dia melakukan dosa, dia gak akan peduli sama suara Tuhan. Dia akan terus lakukan dosanya. Dia akan berusaha lawan Tuhan. Dan hatinya makin keras. Ternyata ada loh. Saya berapa kali mendoakan orang sudah di ruang ICU, saudara, udah miring mulutnya, udah kaku tangannya, udah kaku badan dan kakinya, tapi istrinya datang diusir, marah-marah sama istri. Gak ada istilah tuh damai, yuk kita damai-damai lah suami istri. Gak ada, saudara. Istilahnya sudah tinggal nunggu waktu dipanggil Tuhan saja, masih keras. Ada lagi jemaat yang sudah di ICU bilang, Pak, kita panggil pendeta ya untuk didoakan. Gak perlu panggil pendeta, saya gak perlu pendeta-pendeta. Dia bilang, bayangkan, dia gak takut. Orang-orang seperti ini saudaraku, walaupun mungkin Tuhan berdiri di hadapan dia ya, dia tantang Tuhan loh saudara. Betul, ada orang seperti ini, ada ternyata. Saya ingat suatu saat Tuhan izinkan saya sakit, sakitnya parah, hampir nyawa saya lewat. Apa yang saya lakukan? Ngejengking saya, minta ampun sama Tuhan. Tuhan, aku tahu aku salah, ampuni hambamu ini Tuhan. Ampun Tuhan, tolong kasih kesempatan Tuhan, anak-anakku masih kecil Tuhan. Dari mana saya tahu penyakit saya parah? Dulu pekerjaan saya merawat pasien, saya tahu kondisi saya saudara. Dulu saya tahu pasien saya kalau udah mau lewat saya tahu. Ini udah mau lewat saya tahu. Tiba-tiba melihat kondisi saya, oh, saya tidak dalam keadaan baik-baik saja. Gitu. Saya minta ampun sama Tuhan, saya berpuasa, saya berdoa, saudaraku. Dan puji Tuhan, Tuhan dengar doa saya. Makanya kita masih berjumpa, katakan amin saudara. Itu masih di kesempatan sama Tuhan. Tapi ada orang sudah dalam posisi seperti itu, tetap berkeras dan melawan Tuhan Bapak. Nah, ini terjadi di dalam kehidupan Firaun. Coba kita buka yuk Roma pasal 1 ayat 28. Roma pasal 1 ayat 28 sampai 32. Kita baca berganti. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan, katakan menyerahkan. Lihat, Tuhan menyerahkan mereka kepada apa? Pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. 29 yang keras. Penuh dengan kalimat, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan. Penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kekasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, terus tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Terakhir sama-sama. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi ternyata ada loh Bapak Ibu orang-orang yang kategorinya seperti ayat-ayat ini. 32 dikatakan, sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, mereka tahu firman, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan, mereka tahu nih apa yang Tuhan perintahkan,
Mereka tahu ayat, mungkin kita berdebat ayat sama orang ini kalah, saudaraku. Mereka bisa paham kalau bicara ayat ini, ayatnya di sini, ayat ini mereka tahu di sini, saudaraku. Bahkan bukan hanya bisa menyebutkan di mana posisinya dan melafalkannya, tapi bisa menjabarkannya dengan sangat luar biasa. Tapi yang mengerikan dikatakan bahwa sekalipun mereka ini tahu hukum Tuhan, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian, hal-hal yang mana, yang dosa tadi, yang ditegur Tuhan tapi nggak mau bertobat, mengeraskan hatinya sama seperti Firaun, dikatakan apa? Patut dihukum mati. Mereka tahu konsekuensi dosa, ujung-ujungnya mati lu, saudaraku. Mati ini bukan hanya mati dan kemudian game over, habis, no. Mati artinya akan dilempar ke dalam api yang kekal. Berapa hari lalu saya lihat postingan, ada artis Amerika sekitar 6-7 orang, mereka sedang kumpul, mereka sedang membahas tentang neraka dan mereka tertawa, dan mereka katakan bahwa mereka adalah warga kerajaan neraka dan mereka tidak takut akan pergi ke situ. Bayangkan, benar-benar roh jahat yang menguasai pikiran mereka, saudara. Jadi ada orang-orang tertentu yang seperti ini kualitasnya. Mereka tahu bahwa hukumannya adalah hukuman mati. Tapi firman berkata, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan orang yang melakukannya. Jadi mereka bukan hanya melakukan dosa-dosa itu dan kemudian mengatakan that's okay, dan mereka juga apa, melihat orang lain melakukan itu, mereka kata nggak apa-apa, that's okay. Aku melakukan itu juga, that's okay, yuk kita nikmati hidup kita. Nah, orang-orang seperti ini mengerikan. Maka ayat 28 bagian B dikatakan, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran terkutuk. Tuhan menyerahkan mereka, artinya Tuhan sudah biarkan. Bapak Ibu tahu nggak posisi berbahaya manusia? Posisi berbahaya kita adalah ketika kita bersalah tapi Tuhan diam. Kalau Bapak Ibu bikin kesalahan masih ada teguran dari Tuhan, bersyukur. Artinya Tuhan masih sayang sama kita. Saya bisa berkata begini karena saya orang yang dulu paling sering ditegur Tuhan. Karena logika saya terlalu kuat, saudara. Betul, saudara. Dan saya merasakan bahwa Tuhan mengasihi saya. Walaupun ketika ditegur Tuhan ada harga yang harus saya bayar, nggak enak. Akhirnya saya bilang, Tuhan, saya nggak mau ditegur-tegur lagi deh. Saya mau jadi anak yang taat. Itu. Karena ditegur Tuhan kadang konsekuensinya nggak enak. Mending kalau sakit doang. Kalau yang lain tiba-tiba harus pulang. Ya. Dulu saya punya tim, saudara. Tim saya dulu 4. Kalau laki-laki semua. Kalau sekarang tim saya perempuan semua, istri dan anak saya. Ada satu laki-laki tapi baru usia 2 tahun. Tapi dulu tim saya laki-laki 4. Satu anak muda. Itu tingginya 192. Saya kalau berdiri di depan dia, samping dia segini. Tinggi sih. Dan keren anaknya. Main sinetron, main basket. Mukanya kayak orang Spanyol, saudara. Jadi kalau saya lagi khotbah dia yang baca ayat, itu yang single matanya nggak ke pendeta, saudara. Matanya ke sini. Sampai saya bilang, "Hus, fokus sama khotbah." Saya sering bercanda jemaat Tuhan. Dia ikut saya dari 3 SMP sampai dia lulus kuliah. Kebayang nggak? 7-8 tahun. Udah saya anggap adik rohani saya. Tiba-tiba saudaraku 2016 saya sempat tidak di Tiberias, pisah kita. Dia nggak pelayanan, saya juga pelayanannya independen. Dan dia kerja jadi pelaut di kapal pesiar. Ya, ketika dia berlayar di kapal pesiar, setelah berapa tahun saya nggak jumpa, mamanya telepon saya. Dia bilang, "Pak Pendeta, tolong ke rumah sakit. Doakan," disebut anaknya. Lagi di ICU. Dan keadaannya parah. Hah? Saya tahu nih anak badannya batu, kuat banget, saudara. Ini masuk rumah sakit langsung ICU dan cuci darah. Badannya kan tinggi besar, saudara. Ya, tinggi loh. Jadi kalau orang tinggi, cuci darah itu nggak bisa pakai mesin yang biasa-biasa, harus mesin yang besar. Saya baru tahu tuh di sini. 1 minggu aja biaya cuci darah 1 M, saudara. Karena pakai mesin yang besar itu 1 minggu. Akhirnya saya datang, apalagi zaman itu zaman COVID, hidung saya harus dicolok dulu, hidung istri saya dicolok dulu. Tunggu 1-2 jam, oh ya baru, Bapak Ibu negatif bisa masuk. Saya masuk ke ruang ICU, begitu masuk, adik rohani saya ini matanya
buka, dia bisa lihat saya, tapi udah pakai ventilator, dia nggak bisa ngomong sama saya. Saya sebagai hamba Tuhan yang sering mendoakan orang di ruang ICU, saya melihat orang kalau sudah pakai ventilator itu kebanyakan tinggal nunggu dipanggil, bukan sama dokter. Sama dokter di atas segala dokter. Puji Tuhan kalau bisa lepas dan sembuh. Saudara. Begitu saya datang ke tempat tidurnya, dia pegang tangan saya, dia remas, dan dia remas tangan istri saya sebelah. Matanya mata orang ketakutan. Saya bilang, kenapa kamu takut? Dia nggak bisa jawab karena mulutnya ada ventilator. Tiba-tiba Tuhan kasih hikmat dalam hati saya. Ada roh maut di ujung tempat tidur dia, tinggi hitam, mata merah, dan siap menerkam dia. Saya bilang, kamu lihat setannya? Dia bilang, langsung ngamuk dia. Tinggi besar, hitam, mata merah. Oh, ngamuk dia. Dalam hati saya, Tuhan, ini Kristen, ini pelayanan, masa mau dicabut roh maut? Yang dicabut roh maut adalah orang yang gak percaya Yesus. Katakan amin, saudara. Ini orang pelayanan loh Tuhan. Dalam hati saya goncang. Saya langsung tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa dia begini? Langsung Tuhan tahu dalam hati saya, dia membuat dosa ketika dia bekerja di luar negeri dan dosanya itu melukai hatiku. Bilang dia segera bertobat. Saya bilang, kamu bikin dosa. Cepat, Tuhan bilang bertobat, minta ampun. Dia langsung tutup mata, dia berdoa. Saya biarin dia berdoa 5-10 menit. Setelah itu dia buka mata. Setelah buka mata, saudara, saya bilang, coba lihat di depan masih ada setan. Dia senyum, udah gak ada ternyata. Roh mautnya hilang. Tiba-tiba dia berpaling ke sebelah kanan, dia tersenyum lagi lebih lebar. Saya bilang, kenapa kamu senyum? Dia gak bisa bilang. Cuman Tuhan bilang dalam hati saya, karena dia melihat aku di samping. Kamu lihat Tuhan Yesus ya? Oh, nangguk dia. Bayangkan saudara, ketika dia berdosa, ada roh maut mau terkam dia. Tapi begitu dia bertobat, setan pergi, ada Yesus yang jaga dia. Betapa pentingnya hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Katakan amin. Itu. Tapi sebelum saya ke rumah sakit, Tuhan taruh dalam hati saya, aku akan bawa dia pulang. Oh, saya nggak terima. Saya bilang, no Tuhan. Banyak orang saya doakan sembuh. Aku minta adik rohani saya sembuh. No, aku akan bawa dia pulang. Nangis saya. Dalam perjalanan ke rumah sakit saya udah bercucuran air mata. Tapi dia sembuh. Dari ICU dia sembuh. Keluar ke ruang perawatan biasa. Oh, dia ketawa-ketawa lagi. Dia orangnya suka joke, saudaraku. Orangnya pelawak. Makanya saya dulu kalau pelayanan minggu ada dia di mobil nggak bisa tidur dia. Kenapa? Dia dalam tanda kutip berisik, bikin lawakan terus sampai kita ketawa terus di mobil. Sehingga pelayanan dari pagi sampai malam. Kalau dulu saya 7 sesi, sekarang cuma 5. Dulu 7 Bapak. Itu nggak rasa capeknya. Karena ada satu anak muda ini. Akhirnya dia sembuh. Di kamar itu dia udah bercanda lagi sama adiknya, sama mamanya. Tiba-tiba berapa hari kemudian sesak dia. Gara-gara sesak dimasukkan lagi ke ruang ICU. Setelah itu nggak lama pulang. Tuhan panggil. Wah, di situ saya hancur. Saudara. Akhirnya saya berusaha berdamai dengan Tuhan. Karena saya sempat, Tuhan, kok Tuhan panggil Tuhan? Ini anak muda punya potensi loh Tuhan. Taruhlah dia salah Tuhan, taruhlah dosanya besar. Tapi kok Tuhan gak kasih kesempatan sih? Saya juga dulu berdosa, dosa saya juga dulu besar. Toh Tuhan kasih saya kesempatan. Saya bilang, percaya gak? Cara Tuhan menjawab dan menghibur saya. Tuhan bilang begini, aku tahu masa depan dia. Kalau dia sembuh, dia akan jatuh dalam dosa yang sama. Dan dia akan terhilang dari aku. Makanya sekarang dia aku bawa pulang. Langsung saya bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadi ternyata saudaraku, Tuhan ini tahu kita ini ke depan punya potensi melakukan apa. Tuhan tahu. Karena itu mulai hari ini saudaraku, pastikan kita bikin janji sama Tuhan. Masa depan kita persembahkan buat Tuhan Yesus. Katakan amin. Amin. Kalau Tuhan sudah pulihkan kita, ya, Tuhan sudah berbicara sama kita hari ini. Yuk lembutkan hati kita saudaraku. Lembutkan hati kita. Jangan sampai Tuhan menyerahkan kita kepada pikiran kita yang terkutuk. Dan kita melakukan apapun yang kita mau dan kita merasa nggak ada tegurannya, kok biasa-biasa aja. Ternyata Tuhan sudah tinggalkan kita. Maka apa yang harus kita lakukan saudara? Terakhir, coba kita buka Ibrani 3 ayat 15. Ibrani pasal 3 ayat yang ke-15. Ibrani pasal 3 ayat yang ke-15. Yuk sama-sama kita baca yang keras. 2, 1. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah
Terus saudara, Tuhan bilang, tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suara Tuhan yang memanggil kita untuk masuk dalam pertobatan, dikatakan jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Jangan lawan Tuhan, lembutkan hati kita. Jangan bersikap seperti Firaun. Bapak Ibu tahu tidak konsekuensi dari Firaun yang mengeraskan hatinya? Tulah ke-10, anaknya mati. Jujur sebagai hamba Tuhan, saya berapa kali mendoakan orang anaknya dipanggil Tuhan karena bapak mamanya hidupnya nggak benar. Tuhan sudah tegur orang tuanya untuk bertobat, tapi nggak mau bertobat. Ujung-ujungnya anaknya dipanggil Tuhan. Ngeri loh saudara. Kalau bapak mamanya yang ditegur Tuhan, yaitu urusan dia, benar nggak? Dia yang tidak taat, tapi untuk menegur dia, anaknya diambil saudara. Zaman sekarang orang pulang itu gak harus tua dulu. Kadang masih bayi, masih anak-anak, masih SMP, SMA, kuliah, baru kerja, udah berpulang. Dan ada yang seperti itu saudara. Dan setelah anaknya dipanggil oleh Tuhan, Firaun ini bukannya bertobat. Alkitab berkata dia melepaskan orang Israel pergi dengan Musa. Begitu dilepas dia berkata begini kepada pasukan, kok kita lepaskan itu Israel? Dia kan aset kita. Mereka bisa bekerja jadi budak buat kita dan kita nggak harus bayar apa-apa. Mereka kan budak. Ayo rebut kembali mereka. Kita bawa kembali mereka ke Mesir ini. Akhirnya dijemput saudaraku. Firaun bersama tentaranya membawa kereta kuda datang mau menjemput orang Israel. Apa yang terjadi? Laut terbelah dan akhirnya Firaun bersama tentaranya mati. Saudara. Itu dia. Jadi karena kedegilan hatinya sudah keras, ya, bukan hanya nyawanya dihabiskan. Orang-orang yang dia kasih pun mengalami penderitaan yang luar biasa. Tahun 2006 saudaraku, saya pernah bekerja dengan seorang yang sangat berhasil usahanya, tapi dia punya kelemahan. Dia berkatnya banyak, perusahaannya profitnya banyak. Dari mana saya tahu? Ya karena saya kerja di situ. Tapi dia punya kelemahan. Hampir setiap bulan dia bawa perempuan lain ke rumah. Istrinya nggak berani ngomong apa-apa. Itu kayak di sinetron. Dia bisa bawa perempuan 1-2 ke rumah, ketawa-ketawa sama perempuan. Nanti istrinya bikin minuman, kasih ke perempuan itu. Kesayat-sayat sudah. Saya tahu ibu itu, ya, orang baik. Tapi saking baik ya suaminya kurang ajar. Suaminya gak pernah minum air putih. Air putih buat dia apa? Bir. Tiap hari begitu. Ya. Jadi istrinya benar-benar menderita. Bertahun-tahun dia punya 5 anak laki-laki. Ada 5. 5-5-nya kepahitan sama bapaknya. 3 kena narkoba. Dari 3 yang kena narkoba, 1 kena HIV. Dari HIV ujung-ujungnya AIDS. Kalau udah AIDS tinggal tunggu dipanggil. Sampai suatu saat dia koma di rumah sakit, tinggal nafas. Saya bersama teman-teman kantor datang. Tahu nggak? Tempat tidur anaknya contohnya di kursi biru itu, bapaknya di sini. Nggak berani deket sama anaknya. Nggak berani, sementara anaknya udah. Tiba-tiba Tuhan bilang ini sama saya, cepat pulang, ambil perjamuan kudus. Puji Tuhan dari rumah sakit ke rumah saya waktu itu masih tinggal dengan mertua, itu cuma 5 menit. Saya langsung ngebut, ambil perjamuan, saya langsung balik lagi. Dan mereka keluarga, teman kantor masih di kamar itu. Gak ada yang berani mendekat. Tuhan bilang, kasih dia perjamuan. Gak mungkin saya kasih perjamuan begini-begini, benar sah? Tuhan kasih saya keberanian. Tuhan bilang, aku akan lindungi kau, percaya. Saya doakan dia, saya pimpin dia, saya kasih perjamuan kudus. Saya bilang gini, saya sebut namanya, kamu harus mengampuni papamu. Ada bapaknya di situ, saya nggak peduli, karena saya mau dia ke surga. Ampuni papamu. Ayo, jangan sampai karena kau kepahitan sama papamu, kau nggak ke surga. Kau harus berjumpa dengan Yesus. Udah menderita kau di bumi, jangan sampai kau di api neraka. Saya ngomongnya udah to the point, karena anak muda ini teman main saya dari kecil. Dari kita kecil, usia 4-3 tahun, teman baik sudah. Lihat teman yang bertumbuh bersama di depan mata saya, nafas sudah.
Udah saya anggap saudara juga. Saya bilang, ampuni papa. Tiba-tiba saudaraku berlinangan air mata. Pengalaman saya kalau mendoakan orang di rumah sakit dan sudah tidak bisa bicara, tapi kalau berlinang air mata artinya dia terima perkataan kita. Betul tidak? Akhirnya saya kasih perjamuan kudus. Saya pelan-pelan tuang. Mulutnya terbuka terus karena udah gak bisa ditutup sama dia. Udah rusak mukanya, badannya udah rusak. Akhirnya saya pulang ke rumah. 1 jam kemudian saya dapat kabar, oh dia sudah dipanggil Tuhan. Puji Tuhan. Sampai di rumah saya berjumpa dengan istri saya. Istri saya bilang gini, tadi waktu jam sekian, oh saya ingat, oh jam sekian berarti saya lagi di rumah sakit. Dia bilang gini, saya melihat dalam penglihatan, Tuhan kasih penglihatan anak muda ini pakai baju putih. Tapi anak muda ini sedang jalan menuju satu titik yang terang, dan di ujung titik itu ada Tuhan Yesus. Jadi saudaraku, begitu dia dituntun bertobat dan minta ampun sama Tuhan dan mengampuni papanya, artinya melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti dia, hari itu dia jadi anak Tuhan Yesus. Amin. Dijemput langsung oleh Tuhan Yesus. Boleh tepuk tangan dulu yang melihat dia. Tapi kejahatan papanya, anaknya saudaraku diserang kuasa iblis. Anaknya yang terbesar diserang oleh narkoba, diserang penyakit yang mengerikan. Penyakit itu belum ada obatnya. Jangan sangkal, saudara. Walaupun dalam pelayanan sudah banyak orang yang sembuh dari penyakit itu, tapi itu butuh mujizat, benar kan? Butuh benar-benar bertobat minta ampun sama Tuhan. Jadi kalau kita lihat saudaraku, yuk sore hari ini kita lembutkan hati kita. Kalau Tuhan sedang memberikan kita peringatan dengan kasih-Nya, mengingatkan kita untuk melepaskan 1-2 hal, berdamailah dengan Tuhan Bapak Ibu. Ya, biar kita mengalami berkat-berkat Tuhan. Biar tulah-tulah yang terjadi kepada bangsa Mesir tidak menimpa kita, katakan amin. Dan kita mengalami lawatan Tuhan, kita semakin bertumbuh di dalam Kristus. Kita bersama keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi, aman dalam perlindungan.